Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dr. Andes Buradi Widodo MPD. Saya sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Ngawi, di mana saya akan menjelaskan sekilas tentang profil SMA Negeri 2 Ngawi. Untuk itu akan saya mulai penjelasan tentang profil sekolah SMA Negeri 2 Ngawi dimulai dari sejarah berdirinya SMA Negeri 2 Ngawi. Sekolah ini, yaitu SMA Negeri 2 Ngawi ini, memiliki perjalanan sejarah yang cukup panjang sejak berdiri sampai sekarang. Sejarahnya itu dimulai tahun 1963 dengan nama SMA Negeri Ngawi, yang waktu itu belum punya gedung dan sekolahnya masih dempel atau dompleng, ya, dompleng di kantor Pemkab sekarang ini, ya, Pemkab Ngawi sekarang ini. Lantas sekolah itu berdiri sambil membangun gedung. Tahun 1967 baru memiliki gedung sekolah sendiri, yaitu yang sekarang ini menjadi SMA Negeri 1 Ngawi. Lantas pada tahun 1978 oleh pemerintah, SMA Negeri Ngawi waktu itu dirubah namanya, ya, programnya, yaitu menjadi Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan. Lantas sekolah itu berjalan jadi nama sekolah itu SMPP, mungkin yang terkenal waktu itu, ya, SMPP. Jadi mulai 78. Terus 78 berjalan mulai 1985, sekolah yang awalnya namanya SMPP berubah nama menjadi SMA Negeri 3 Ngawi. Lantas sekolah ini berjalan. Maka tahun 1993 dari SMA Negeri 3 Ngawi itu berubah nama lagi menjadi SMA Negeri 2 Ngawi. Lantas SMA Negeri 2 Ngawi berjalan, maka tahun 1997 berubah lagi nama dari SMA Negeri 2 menjadi SMU Negeri 2 Ngawi. Lantas mulai 97 berjalan, nama SMU Negeri 2 Ngawi itu berjalan hanya sampai tahun 2004. Lantas tahun 2004 dari SMU Negeri 2 Ngawi berubah nama lagi, yaitu menjadi SMA Negeri 2 Ngawi sampai sekarang ini, ya, sampai sekarang ini. Sekarang akan saya coba menyampaikan visi dan misi SMA Negeri 2 Ngawi. Yang pertama yaitu bahwa visi sekolah ini adalah berbudaya, berkepribadian, juga berwawasan global, tetapi tetap berkepribadian Indonesia. Dan itu diraih melalui pendewasaan imtak dan ipteknya. Sedangkan misi SMA Negeri 2 Ngawi yang pertama yaitu menciptakan suasana kondusif, penuh kekeluargaan yang bernuansa religi, beretika, dan bermoral. Yang kedua yaitu mewujudkan warga sekolah yang sadar akan pentingnya tata tertib serta kedisiplinan yang tinggi. Sedangkan yang ketiga yaitu mewujudkan kegiatan belajar mengajar yang efektif, kreatif, dan inovatif dengan mengembangkan kompetensi secara optimal. Sedangkan yang keempat yaitu mengoptimalkan pelaksanaan bimbingan dalam mengantar perkembangan siswa untuk menemukan jati dirinya secara utuh. Yang kelima yaitu mengembangkan pelayanan yang unggul dalam pembinaan siswa. Sedangkan yang terakhir yaitu mengembangkan potensi sesuai bakat, minat siswa dalam bidang seni, olahraga, maupun keterampilan-keterampilan yang lain. Berikutnya akan saya sampaikan tentang layanan-layanan dan juga kegiatan-kegiatan sekolah, khususnya dalam menyikapi pasca COVID atau sekarang istilahnya adalah era new normal. Sekolah ini memiliki
jumlah siswa, itu adalah 1145, di mana jumlah siswa tersebut terdiri dari 2 jurusan, yaitu ada yang jurusan IPA, ada yang jurusan IPS. Jumlah guru yang ada itu 63 orang, sedangkan pendukung yaitu karyawan itu ada 21 orang. Sekolah ini juga dilengkapi oleh sarana prasarana yang cukup memadai. Ada ruang belajar, juga dilengkapi dengan laboratorium. Di samping ruang-ruang tersebut juga ada ruang lain yang mendukung pembelajaran. Misalnya ada ruang tata usaha, ada aula, ada ruang-ruang seni, ada fasilitas-fasilitas olahraga seperti lapangan basket, voli, sepak bola, dan lain sebagainya. Di era sekarang ini, sumber belajar maupun tempat belajar tidak hanya di sekolah atau lewat Bapak Ibu guru saja. Tapi sumber belajar itu bisa kita cari di mana-mana tanpa melihat jarak maupun waktu dengan adanya era digital. Dan waktunya juga sangat tidak terbatas. Tidak harus pagi, siang, atau sore. Bahkan malam pun Anda juga bisa mencari sumber belajar. Kita juga akan mencoba mengembangkan sarana belajar anak-anak, yaitu dengan meningkatkan potensi kemampuan daripada laboratorium kita, ruang-ruang kelas kita, juga mengembangkan perpustakaan, sarana-sarana olahraga, seni, dan lain sebagainya. Di sekolah kita punya target bahwa yang harus dikembangkan pada siswa itu pertama pengembangan secara kognitif, yaitu pengetahuan. Begitu juga kita juga akan melatih keterampilan-keterampilan yang dimiliki anak selain kemampuan dalam mencari atau menerima pengetahuan. Jadi kita juga akan mengembangkan keterampilan anak-anak melalui kegiatan-kegiatan intra, yaitu lewat pengembangan kewirausahaan, juga lewat ekstra yang mendukung keterampilan anak-anak. Maka karakter siswa itu tentunya juga akan berusaha kita bentuk, ya, supaya jati diri siswa tersebut sebagai manusia Indonesia yang berpancasila, beragama, sebagai makhluk sosial tentunya juga harus kita kembangkan, kita bentuk supaya karakter siswa itu akan terbentuk secara sempurna. Sekolah juga akan secara maksimal membangun network, itu sangat penting. Selama ini memang kita sudah menjalin komunikasi itu dengan orang tua maupun dengan komite sekolah. Tapi tentu ini perlu dikembangkan, ya, karena era sekarang ini. Juga kita akan membangun komunikasi yang baik antara sekolah dengan perguruan-perguruan tinggi. Sesuai tujuan daripada sekolah SMA, tujuan utama adalah untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Untuk itu kita harus membangun network sebaik-baiknya dengan perguruan-perguruan tinggi, baik itu perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta tertentu. Juga kita membangun hubungan dengan perguruan tinggi kedinasan. Kita juga akan mencoba membangun network dengan lembaga-lembaga pendidikan, lembaga penelitian, baik itu yang ada di Indonesia atau lembaga-lembaga nasional maupun juga lembaga internasional. Karena sekarang ini kita juga akan mencoba sesuai dengan visi sekolah, yaitu untuk membangun wawasan kita secara global, ya, secara global, jadi tidak hanya nasional saja. Yaitu untuk prestasi internasional ini alhamdulillah pada tahun 2019 kemarin anak kita yang bernama Azharin itu mendapatkan medali di Asian School Games, yaitu khususnya di cabang pencak silat.
Juga baru saja kemarin anak kita yang bernama Yuna itu juga mendapat prestasi, yaitu mendapatkan medali emas dalam karya kewirausahaan yang diadakan Gerakan Pramuka Provinsi Jawa Timur. Juga perlu saya sampaikan, kemarin ada anak kita yang bernama Noval Rizky itu mendapatkan penghargaan, yaitu medali perunggu dalam cabang biomatika yang diadakan oleh ITS Surabaya, dan itu skalanya adalah skala nasional. Dan juga anak kita itu tahun ini juga banyak yang diterima di perguruan tinggi, baik itu negeri maupun kedinasan. Sampai hari ini kurang lebih sudah terdaftar 115 siswa. Demikian sekilas profil SMA Negeri 2 Ngawi yang bisa saya sampaikan. Tentunya apa yang saya sampaikan ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, ke depan setiap saat kita akan selalu memperbaiki baik pelayanan, fasilitas, dan kegiatan-kegiatan yang ada di SMA 2 Ngawi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.